Pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam dilatar belakangi dengan kondisi perempuan di Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik. Umumnya, perempuan di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Kurang lebih dari 30%-nya perempuan di Indonesia tidak berpendidikan, 12%-nya merupakan lulusan SLTP, dan kurang dari 5%-nya merupakan lulusan perguruan tinggi. Nah, hal ini menimbulkan berimplikasi kepada rendahnya kompetisi atau daya saing terhadap perempuan-perempuan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Nah, bukti nyatanya adalah banyaknya tenaga kerja wanita atau TKW di mana mereka dipekerjakan sebagai pekerja yang kasar seperti pembantu rumah tangga, babysitter, dan lain-lain. Nah, yang keduanya, masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak atau yang disebut dengan KTPA, baik di lingkungan keluarga maupun luar lingkup keluarga, di perkotaan maupun pedesaan. Dan masih banyaknya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia sangat tinggi. Menurut catatan WHO, hampir dari 470 per 100.000 angka kematian ibu melahirkan di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Nah, selain itu masih kurangnya partisipasi perempuan di berbagai bidang atau sektor seperti bidang politik, ekonomi, industri, dan budaya. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, masih kuatnya kultur budaya patriarki atau dominasi laki-laki terhadap perempuan dan proses marginalisasi terhadap perempuan, di mana mereka mendapatkan diskriminasi gender sehingga perempuan di Indonesia mengalami proses marginalisasi, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Nah, solusi untuk permasalahan ini yaitu bisa dengan merekonstruksi paradigma dan rekonstruksi kultural untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perempuan di Indonesia. Dan yang kedua, mesti diakui bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangat rendah, baik dari sisi skill maupun profesionalisme. Dan cara mengatasi hal ini bisa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, baik dari tingkat pendidikan formal maupun melakukan pelatihan khusus terhadap wanita. Apakah bisa juga dengan WID atau World in Development sebagai dukungan atau sokongan dari pemerintah. Yang ketiga, masih lemahnya sensitivitas gender terhadap perempuan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih banyak didominasi oleh laki-laki. Dan adanya parlemen 30% untuk calon anggota legislatif perempuan itu membuka peluang bagi wanita untuk satu langkah lebih maju. Tapi hal itu tidak akan berarti apa-apa apabila pemerintah tidak mendukung hal tersebut. Pertama, karena adanya dikotomi antara maskulin dan feminim peranan manusia sebagai akibat dari proses determinisme biologis sehingga mengakibatkan proses marginalisasi terhadap perempuan. Kedua, karena adanya peran publik dan peran domestik yang berasal dari sindrom bahwa tugas perempuan adalah di rumah sehingga melestarikan pembagian fungsi produktif dan reproduktif antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, karena adanya konsep beban kerja ganda atau double burden yang melestarikan bahwa tugas perempuan adalah di rumah sehingga cenderung menghalangi proses aktualisasi diri perempuan secara utuh. Yang keempat, karena adanya proses sindrom marginalisasi dan peran marginal dalam masyarakat bersifat sekunder. Dalam konteks ini, menurut Marwah Daud Ibrahim menyebutkan ada beberapa hambatan mendasar yang menjadi faktor penghalang bagi perempuan untuk tampil di barisan depan. Pertama, karena kondisi fisik perempuan itu sendiri. Karena pada kodratnya perempuan itu mengandung, melahirkan, dan menyusui sehingga mengurangi kelulusan mereka untuk bergerak di berbagai bidang. Yang kedua, hambatan teologis. Untuk waktu yang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk laki-laki, termasuk mendampingi, menghibur, dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini berasal dari pandangan perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Yang ketiga, adanya hambatan sosial budaya. Karena di sini perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah, perasa, dan juga menerima keadaan. Sebaliknya, laki-laki dianggap sebagai makhluk yang mandiri, cerdas, dan juga kuat. Pandangan ini secara sosiokultural menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Yang keempat, ada hambatan cara pandang. Karena di sini perempuan dianggap sebagai makhluk rumahan dan laki-laki dianggap sebagai makhluk luar. Cenderung perempuan merasa risih untuk keluar rumah dan laki-laki tidak layak menggeluti pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Dan yang kelima, hambatan historis. Kurangnya nama perempuan di masa lalu membuktikan bahwa perempuan
tidak mampu berkiprah seperti laki-laki. Nah, dari kelima hambatan tadi, satu faktor berasal dari faktor internal, yaitu kondisi fisik perempuan itu sendiri, dan keempat lainnya berasal dari faktor eksternal atau dari cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Sebelum adanya Islam, perempuan seakan-akan hamba sahaya. Ia tidak memiliki hak yang diakui secara sah, ia tidak memiliki hak milik, ia tidak memiliki hak untuk melakukan suatu usaha, ia tidak memiliki hak untuk memilih teman hidup. Bahkan ia dianggap sebagai benda yang dimiliki tetapi tidak memiliki. Ia menjadi warisan yang tidak mewarisi. Selain itu, ia dipaksa disuamikan dengan orang yang tidak disukai dan dibenci. Dalam hal tersebut, Ashgar Ali Engineer menyebutkan bahwa perempuan sebelum datangnya Islam itu sangat tidak dihargai. Nah, setelah datangnya Islam, diangkatlah kedudukan perempuan sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi laki-laki dan misinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ia dibebaskan dari penindasan, perilaku sewenang-wenang, dan diberinya hak yang sama dengan laki-laki sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati. Perempuan berasal dari laki-laki dan sebaliknya, laki-laki berasal dari perempuan. Keduanya memiliki tugas dan tujuan masing-masing untuk menjalani kehidupan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki sama dengan kedudukan perempuan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 dinyatakan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka ia akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Jadi sangatlah jelas, dalam Islam, kedudukan perempuan tidaklah jauh berbeda dengan laki-laki. Sebab dalam Islam, tinggi derajatnya seseorang tidak dilihat dari jenis kelamin, kedudukan, maupun hartanya, tetapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.